Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Catur, dalam proses pembelajaran fisika. Salam fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ayunan bandul. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara mengambil data menggunakan virtual lab. Ya. Masih ingat? Saya menjelaskan menggunakan fasilitas dari PET Colorado. Di sini kita dapat mengambil data periode ayunan ya dengan mengubah-ubah panjang tali dengan massa yang tetap. Nah, data yang sudah didapatkan nanti dimasukkan dalam tabel data percobaan. L itu adalah panjang tali, N itu adalah banyaknya getaran, T itu adalah waktu selama 5 getaran, kemudian T besar di sini adalah periode. Nah, kemudian di sini ada T kuadrat. Nah, tabel data yang sudah didapatkan dari percobaan akan kita analisa ya. Nah, tentunya kalian sudah memahami konsep mengenai periode dan frekuensi pada ayunan bandul. Di sini dijelaskan bahwa besarnya periode itu sama dengan 2Pi akar L per G. L itu adalah panjang tali, G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, tujuan dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita ingin mencari percepatan gravitasi bumi, tetapi menggunakan grafik. Jadi, bukan dari rumus ini, kemudian kita masukkan variabel-variabel yang sudah kita dapatkan, tetapi kita ingin menggunakan grafik untuk mendapatkan G. Mari kita mulai. Nah, di sini ada tabel data yang sudah lengkap. Ya. Nah, tabel data yang sudah lengkap ini akan kita gunakan untuk membuat grafik T kuadrat terhadap L. T kuadrat ada pada sumbu Y, L ada pada sumbu X. Ya. Nah, contoh grafik yang terjadi seperti ini. Mungkin percobaan yang lebih teliti, lebih detail, ya, akan menghasilkan grafik yang tidak seperti ini. Ya, mungkin saya bisa kasih contoh. Bisa jadi grafiknya seperti ini. Ya, bagus, linear. Tetapi ada kalanya dan mungkin secara umum ketika kita melakukan percobaan, hasil yang terjadi adalah seperti ini. Nah, kita akan menganalisis grafik ini. Nah, ketika grafik ini tidak linear, maka ada satu proses yang namanya, salah satu proses namanya menera grafik. Apa itu menera grafik? Jadi, kita akan buat grafik yang tidak lurus, ini menjadi lurus. Caranya gimana? Caranya kita gunakan cara sederhana. Kita ambil penggaris ya. Saya sarankan penggaris yang transparan. Nah, misalnya ini adalah sebagai penggaris. Kita buat garis lurus menggunakan penggaris ini di antara dua titik-titik atas dan bawah atau titik-titik yang telah terbentuk dari data tadi. Sehingga ketika garis itu saya tarik, garis lurus itu saya tarik, dia bisa membagi luasan yang sama antara luas yang di atas garis dan di bawah garis. Jadi silahkan dibentuk, mungkin satu orang dengan yang lain akan berbeda-beda ya. Tapi ini adalah salah satu cara yang sederhana bagaimana kita bisa menera grafik. Jadi kita putar-putar sehingga nanti kita mendapatkan grafik atau garis lurus yang paling lurus ya, sehingga bisa kita gunakan untuk analisa. Ya, jadi kita garis. Nah, misalnya yang terjadi adalah seperti ini. Ini garis yang tadi hasil teraan, ya, saya garis di sini. Nah, ini adalah garis atau kurva dari grafik dari data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan garis lurus yang sudah kita buat tadi untuk menganalisa. Nah, ingat ya, dalam pembuatan grafik kita harus membuat dengan lengkap. Ya, di sini ada sumbu X, ya, di sini ada L. L itu adalah panjang tali. Ingat,
satuan harus dituliskan atau disertakan dalam variabel L juga di sini. Kemudian di sini adalah T kuadrat. Nah, ini satuannya adalah second kuadrat. Nah, ketika kalian membuat grafik, ya, akan lebih baik kalau kalian menggunakan millimeter block. Kenapa? Karena data atau nanti titik-titik yang akan kalian gunakan untuk analisa akan menjadi lebih gampang didapatkan. Ya, beda dengan ketika kita menggunakan kertas biasa, ya, atau contohnya yang saya contohkan di sini, ya, kotak-kotak di sini cukup lebar sehingga ketika kita ingin mencari secara detailnya lagi nanti kita akan sulit. Jadi saya sarankan nanti kalian menggunakan millimeter block. Oke, nah kita lanjutkan. Bagaimana kita ingin menganalisis atau mencari G? Kita lanjutkan dengan analisis. Nah, sekarang lihat. Tadi saya bilang bahwa kita akan menggunakan garis linear yang sudah kita buat melalui hasil teraan. Nah, kita buat garis titik-titik atau garis lurus, ya, putus-putus untuk membuat pola segitiga seperti ini. Bebas, kalian boleh menarik dari sini, di sini, ya. Bisa saya kasih contoh, saya menarik dari sini ke sini. Ya. Prinsipnya adalah bagaimana nanti ketika kalian membuat segitiga ini, nilai dari titik-titik yang akan kita cari, ya. Jadi titik yang di sini dengan titik sini pada garis itu, titik awal pada garis dan titik akhir pada garis itu bisa kita lihat atau bisa kita tentukan nilainya secara gampang. Nah, kita lihat di sini, anggap aja di sini segitiga dengan sudut kemiringan adalah theta. Nah, kita kembali lagi ke persamaan ini. T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, kenapa kita ingin menggunakan variabel T kuadrat? Karena untuk menghilangkan akar di sini. Maka di sini saya tuliskan T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G. Ya. Nah, persamaan ini bisa saya tuliskan menjadi T kuadrat, anggap aja sama dengan M kali L. Nah, jadi M ini itu bisa saya tuliskan adalah 4pi kuadrat per G. Jadi M ini adalah 4pi kuadrat per G. Nah, secara grafik linear, kita bisa mencari kemiringan grafik ini, ya. Jadi sebenarnya M ini itu adalah kemiringan grafik ini, garis lurus tadi. Atau besarnya sebenarnya sama dengan tan theta. Nah ini, jadi M tadi adalah sama dengan tan theta. M itu adalah kemiringan grafik ini, sama dengan tan theta. Ya. Nah, tan theta atau kemiringan grafik itu adalah T kuadrat. Ya, jadi panjang T kuadrat di sini. Atau delta T kuadrat, ya, dari sini ke sini. Kemudian L itu adalah panjang tali nih, dari sini ke sini. Ya, seperti tadi saya katakan, kita cari nih besarnya. Ya, kalau kalian menggunakan millimeter block, ini akan menjadi lebih gampang dicari nilai-nilainya itu loh. Ya, jadi ini nanti kalian cari nih, berapa di sini? Ya, berapa di sini? Nah, kalian bisa mencari panjang dari T kuadrat. Kemudian panjang L kuadrat berapa? Nah, dari sini nanti kalian akan mendapatkan nilai dari M. Nah, setelah mendapatkan nilai dari M, karena M itu adalah 4pi kuadrat per G, maka kita bisa mencari nilai dari G. Bahwa G itu adalah 4pi kuadrat per M. Nah, M tadi yang sudah kita dapatkan, kita masukkan dari sini. Nah, nanti kita mendapatkan besaran atau nilai dari percepatan gravitasi bumi, ya, dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, nanti kalian coba analisis data kalian, ya. Apakah percepatan gravitasi bumi yang kalian dapatkan tepat 9,8 atau lebih besar dari 9,8 atau mungkin lebih kecil dari 9,8. Nah, hasil yang kamu dapatkan, ya, bisa kalian bahas dalam pembahasan dalam laporan yang kalian tulis nanti. Mengapa ketika mendapatkan nilai G lebih besar daripada 9,8? Kenapa saya atau kelompok saya mendapatkan nilai G kurang dari 9,8? Ya, nah nanti kalian cari apa yang menyebabkan atau faktor-faktor apa yang menyebabkan
nilai Q yang kalian dapatkan tidak tepat 9,8. Ya. Nah, saya kira ini penjelasan mengenai bagaimana mencari percepatan gravitasi bumi menggunakan grafik T kuadrat terhadap L. Silahkan dipelajari lagi, ya, dipahami lagi, dan data yang sudah kalian dapatkan silahkan dianalisis. Kita bertemu lagi dalam pertemuan dan pembahasan berikutnya. Terima kasih. Salam fisika.